Sebelumnya kita telah memperoleh nilai dari hambatan perpindahan panas silinder baik untuk pipa besi maupun asbes dengan menggunakan pendekatan pertama atau rumus dari R silinder yang pertama. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan yang kedua untuk memperoleh nilai dari hambatan perpindahan panas tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat ruas ALM atau luas area logaritmik yang dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Dan untuk mendapatkan nilai dari ALM ini, kita harus mencari terlebih dahulu dari luas area dinding silinder. Nah, luas area dari dinding silinder itu dirumuskan dengan A silinder I sama dengan 2pi R yang bersesuaian dikali dengan L atau panjang dari dinding silinder yang sedang ditinjau. Di sini kita perlu menghitung 3 luas area dinding silinder, yaitu A0, A1, dan A2. Kalau kita gambarkan, terdapat 3 dinding silinder yang akan kita tinjau pada permasalahan kali ini. Untuk yang pertama, itu adalah silinder bagian dalam, yaitu pipa besi. Pipa besi. Sedangkan untuk silinder yang kedua yang berada di bagian luar itu merupakan asbes. Nah, dari susunan kedua material ini maka terdapat 3 luas area pada dinding silinder. Yang pertama adalah luas area di bagian dalam pipa besi, yaitu A0, yang mana A0 ini memiliki jari-jari R0. Kemudian yang kedua adalah luas area dinding silinder yang berada di antara pipa besi dan asbes, yaitu yang mengapit pipa besi dan asbes, atau bisa dibilang sebagai luas area bagian luar dari pipa besi, atau kita sebut juga sebagai luas area bagian dalam dari silinder asbes. Nah, di sini nilainya adalah A1, di mana A1 ini dihitung dengan menggunakan radius R1. Kemudian yang terakhir adalah A2. Nah, A2 ini dihitung dengan menggunakan radius R2. Di sini kita peroleh A2, yaitu luas dinding silinder terluar atau luas dinding silinder dari asbes yang berada di paling luar. Nah, itu adalah definisi dari A0, A1, dan A2 berdasarkan geometri dari permasalahan yang dibahas saat ini. Selanjutnya, kita hitung terlebih dahulu nilai masing-masing A0, A1, dan A2. Untuk A0, maka rumusnya adalah 2pi R0 dikali dengan L. Kemudian kita masukkan datanya. R0 diketahui sebesar 0,025 meter dikali dengan L-nya, panjangnya adalah 1 meter. Sehingga kita peroleh nilai A0 yaitu sebesar 0,157 meter kuadrat. Jangan lupa satuannya. Kemudian yang kedua, kita perlu menghitung nilai A1. A1 itu dirumuskan dengan 2pi dikali R1 dikali L. Kita substitusikan nilainya dengan nilai R1 yaitu sebesar 0,04 dan L sebesar 1. Sehingga kita peroleh nilai A1 yaitu sebesar 0,251 meter kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah A3. A3 dihitung dengan menggunakan rumus 2pi R2 dikali L. Maksudnya ini A2 ya. Nah, kita masukkan datanya. 2pi dikali R2. R2 itu diketahui sebesar 0,06 dikali dengan 1 meter. Sehingga kita peroleh nilai A2 atau luas dinding silinder terluar adalah sebesar 0,377 meter kuadrat. Sekarang kita sudah peroleh nilai dari A0, A1, dan
A2. Selanjutnya, kita perlu menghitung nilai ALM dari masing-masing lapisan silinder, yaitu pipa besi dan asbes. Di sini, karena kita meninjau dua silinder, kita sebut lapisan terdalam, yaitu pipa besi, itu sebagai lapisan pertama, sementara lapisan terluar yang merupakan asbes itu adalah lapisan kedua. Dari perhitungan sebelumnya, kita telah peroleh nilai A0, A1, dan juga A2. Nilai A1 adalah sebesar 0,157 meter kuadrat. Kemudian nilai A1 yaitu sebesar 0,251 meter kuadrat. Sementara nilai A2 yaitu sebesar 0,377 meter kuadrat. Di sini ada dua nilai ALM yang akan kita hitung masing-masing untuk lapisan asbes dan juga lapisan besi. Kalau digambarkan, maka lapisan yang pertama ini disebut sebagai lapisan pertama, yaitu pipa besi, dan yang kedua ini itu adalah asbes. Nah, kalau kita tinjau masing-masing lapisan silinder ini, maka ketika kita meninjau lapisan besi, maka nilai A yang terlibat adalah A0 dan A1. Kemudian, ketika kita membahas tentang lapisan silinder yang kedua, yaitu asbes, maka nilai yang terlibat dari luas dinding silinder adalah nilai A1 dan juga A2. Kemudian kita gunakan masing-masing luas dinding silinder yang bersesuaian untuk menghitung nilai ALM dari masing-masing besi dan juga asbes. Yang pertama, kita akan meninjau terlebih dahulu untuk pipa besi. Untuk pipa besi, maka rumus ALM-nya menjadi A1 dikurangi A0 dibagi dengan len dari A1 dibagi dengan A0. Kita masukkan data yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu A1 sebesar 0,251 dikurangi A0, yaitu 0,157 dibagi dengan len dari A1 0,251 dibagi dengan 0,157, sehingga kita peroleh nilai ALM, yaitu nilai dari logaritmik luas area untuk pipa besi adalah sebesar 0,201 meter kuadrat. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kita perlu menghitung luas logaritmik rata-rata dari lapisan yang kedua, yaitu lapisan asbes. Masih dengan menggunakan persamaan yang sama, yaitu ini, tapi kita lihat luas area yang terlibat. Di sini untuk asbes, luas area yang terlibat adalah A1 dan A2. Maka rumus ALM menjadi ALM untuk lapisan yang kedua sama dengan A2 dikurangi A1 dibagi dengan len A2 dibagi A1. Sehingga jika kita masukkan nilai yang sudah diperoleh, maka kita masukkan A2 sebesar 0,377 dikurangi A1 0,251 dibagi dengan len dari 0,377 dibagi dengan 0,251, sehingga jika dihitung kita peroleh nilai ALM yang kedua atau luas area logaritmik rata-rata untuk asbes adalah sebesar 0,310 meter kuadrat. Di sini kalau kita bandingkan nilai yang diperoleh, nilai ALM2 ini lebih besar dibandingkan dengan nilai ALM yang pertama. Itu masuk akal
Berarti perhitungan kita benar, karena jika dilihat secara geometri, asbes itu berada di lapisan paling luar dibandingkan dengan besi. Asbes menjadi isolator agar panas dari besi tidak pergi keluar. Sehingga wajar jika luas area logaritmik rata-rata dari asbes itu lebih besar dibandingkan dengan luas area logaritmik rata-rata dari pipa besi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kita telah memperoleh dua nilai ALM, yaitu nilai ALM pertama dan juga nilai ALM yang kedua. Untuk nilai ALM yang pertama, yaitu untuk pipa besi, kita peroleh nilainya adalah sebesar 0,201 meter kuadrat. Sedangkan nilai dari ALM yang kedua, yaitu untuk lapisan asbes yang merupakan lapisan terluar dari pipa besi, yaitu sebesar 0,310 meter kuadrat, yang lebih besar luasnya dibandingkan dengan luas dinding dari silinder pipa besi. Kemudian selanjutnya kita perlu menghitung nilai hambatan silinder masing-masing untuk pipa besi dan juga untuk asbes. Kita tinjau yang pertama, yaitu untuk pipa besi. Untuk pipa besi, maka rumus dari nilai hambatan perpindahan panasnya adalah R silinder 1 sama dengan E1, yaitu ketebalan dari pipa besi dibagi dengan K1, nilai konduktivitas termal dari pipa besi, dikali dengan ALM 1, ALM dari pipa besi itu sendiri. Kita masukkan data yang diketahui di soal. E1 diketahui yaitu sebesar 0,015 meter dibagi dengan nilai K untuk pipa besi sebesar 12, sedangkan nilai ALM satunya untuk pipa besi yaitu sebesar 0,201. Sehingga setelah dihitung kita peroleh nilai hambatan silinder pertama yaitu dari pipa besi adalah sebesar 6,231 dikali 10 pangkat minus 3 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, yang kedua, kita perlu meninjau hambatan perpindahan panas dari asbes. Maka untuk lapisan asbes ini, rumus R silinder 2 menjadi E2 dibagi dengan K2, yaitu nilai konduktivitas termal dari asbes, dikali dengan ALM untuk asbes itu sendiri. Kita masukkan data yang diperoleh sama dengan E2. E2 diketahui sebesar 0,02 meter. Kemudian nilai K2 konduktivitas termal dari asbes sebesar 0,05 dan nilai ALM-nya sebesar 0,310. Kemudian kita hitung sehingga kita peroleh nilai dari R silinder 2 atau nilai hambatan perpindahan panas pada asbes yaitu sebesar 1,290 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Sekarang kita telah peroleh dua nilai hambatan perpindahan panas pada dinding silinder, yaitu R silinder 1, yaitu nilai hambatan perpindahan panas pada pipa besi, yang nilainya sebesar 6,231 dikali 10 pangkat minus 3, dengan satuan watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian, nilai hambatan kedua, yaitu dari asbes, adalah 1,290 watt per meter kuadrat derajat Celcius,
Di sini nilai hambatan dari asbes jauh lebih besar dibandingkan dengan pipa besi. Hal ini menyatakan bahwa asbes merupakan isolator yang baik untuk menahan terjadinya perpindahan panas. Dua nilai dari hambatan perpindahan panas ini selanjutnya perlu disubstitusikan ke persamaan laju perpindahan panas pada dinding silinder berikut untuk dapat memperoleh nilainya. Sebelum itu, kita tinjau terlebih dahulu geometrinya. Ini merupakan geometri dari dinding silinder yang terdiri dari besi dan juga asbes. Di sini kalau kita lihat, di bagian dalam dinding besi memiliki temperatur T0, sedangkan di bagian terluar dari asbes itu memiliki temperatur T2. Pada persamaan laju perpindahan panas di dinding silinder, kita menggunakan dua temperatur, yaitu temperatur Ti-1 dan Tn, di mana dalam kasus ini Ti-1 ini adalah T0, sementara Tn itu adalah temperatur terluar dari silinder atau temperatur terluar dari lapisan asbes, yaitu T2. Sedangkan untuk nilai hambatan sendiri, nilai hambatan perpindahan panas 1 ada di sini, sementara untuk nilai hambatan perpindahan panas yang kedua itu milik dari asbes. Keduanya kita substitusikan sehingga kita peroleh Q sama dengan Ti-1. Ti-1 pada kasus ini adalah temperatur terdalam dari silinder yang ditinjau, yaitu T0. Dikurangi dengan Tn. Tn adalah temperatur terluar dari silinder yang ditinjau, yaitu T2. Dibagi dengan jumlah dari nilai hambatan perpindahan panas, yaitu R silinder 1 ditambah dengan R silinder 2. Di sini perlu diketahui bahwa nilai T0 itu lebih besar daripada nilai T1. Kenapa? Karena sumber panas yang menyebabkan terjadinya proses perpindahan panas itu ada di bagian dalam dari pipa besi. Selanjutnya, kita substitusikan data-data dan nilai yang telah diperoleh ke dalam persamaan laju perpindahan panas. T0 diketahui yaitu sebesar 110 derajat Celcius dikurangi dengan T2 yaitu sebesar 20 derajat Celcius. Dibagi dengan R1 ditambah R2. R1 diketahui sebesar 6,231 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah dengan R2. R2 yaitu 1,290. Kita jumlahkan sehingga kita peroleh nilai laju perpindahan panas yang terjadi pada dinding silinder yang terdiri dari dua lapis yaitu besi dan asbes adalah sebesar 69,426 watt. Kalau kita bandingkan nilai laju perpindahan panas ini yang kita peroleh dengan menggunakan pendekatan kedua, nilainya adalah sama dengan nilai laju perpindahan panas pada dinding silinder dengan menggunakan pendekatan yang pertama. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, baik dengan menggunakan pendekatan yang pertama maupun dengan menggunakan pendekatan yang kedua, selama penggunaan rumusnya tepat dan kita juga menggunakan variabel yang tepat untuk rumus-rumus tersebut, maka nilai laju perpindahan panas akan menghasilkan nilai yang sama untuk kedua pendekatan tersebut. Jadi teman-teman nanti bisa memilih mana pendekatan yang lebih cocok bagi teman-teman, mana pendekatan yang lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian substitusikan variabel-variabel dan nilai-nilai yang diketahui untuk dapat menghitung laju perpindahan panas pada dinding silinder. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Silakan simak video part 3 selanjutnya, dan untuk link video sudah ada di bagian deskripsi. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.